Partai Gerakan Tanpa Perubahan mengajukan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Jenggul atas dikeluarkannya berita acara KPU Kabupaten Jenggul nomor 012-2-BA-2-3-Kap-Romawi 10-2023 tertanggal 11 Oktober 2023 tentang pengembalian dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jenggul pada pemilu 2024. Partai Gerakan Tanpa Perubahan mengajukan penyelesaian sengketa ke Bawaslu Kabupaten Jenggul terhadap KPU Kabupaten Jenggul atas dikeluarkannya berita acara KPU Kabupaten Jenggul tertanggal 11 Oktober 2023 tentang pengembalian dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jenggul pada pemilu tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2023 akan segera dimulai. Untuk selanjutnya, jalannya mediasi akan dipimpin oleh mediator. Kepada mediator dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mediasi penyelesaian sengketa pemilu tahun 2023 permohonan dengan nomor register 001-PS. Baik, perlu kami sampaikan bahwa kami mediator di sini adalah sebagai pihak yang netral, yang tidak memihak kepada siapapun, baik itu pemohon maupun termohon. Kami persilakan pemohon untuk menyampaikan pokok persoalan permasalahannya yang terjadi. Kami mohon izin untuk menyampaikan pokok-pokoknya. Kami sampaikan bahwa kami dirugikan dengan dikeluarkannya berita acara pengembalian pengajuan bakal calon anggota DPR Kabupaten Jenggul, bahwa pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jenggul ini kami sudah mengajukan di Silon. Namun demikian untuk beberapa dokumen caleg tersebut Silon mengalami kendala. Kami tidak bisa menyelesaikan input data karena harus mengejar penyerahan sebelum pukul 23.59. Kami sudah membawa dokumen fisik dari para bakal calon tersebut. Namun karena kendala di Silon sehingga untuk partai kami notifnya di Silon masih merah dan dianggap tidak lengkap dan diberikan BA pengembalian. Ini jelas merugikan kami sebagai partai politik karena kesalahan bukan pada kami tapi pada sistem KPU. Demikian, terima kasih. Selanjutnya, saudara termohon, silakan tanggapannya. Terima kasih mediator, pemohon yang kami hormati. Terkait keberatan dari pemohon, perlu kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, KPU Kabupaten Jenggul sudah mengumumkan pengajuan bakal calon. Pengumuman tersebut memuat informasi terkait waktu dan tempat pengajuan bakal calon dan dokumen-dokumen yang perlu disiapkan. Sehingga partai harusnya itu sudah mengetahui batasan-batasan waktu yang mereka itu harus segera menyerahkan dokumen-dokumen tersebut agar nantinya itu tidak terkendala di Silon pada akhir-akhir waktu. Saudara tidak perlu berteori. Saudara pemohon, kami minta untuk tenang. Berikan waktu termohon untuk menyampaikan tanggapannya. Kami harap saudara bisa mematuhi tata tertib yang di awal sudah kita sepakati bersama. Baik Pak, kami mohon maaf, silakan dilanjutkan. Baik, kami lanjutkan bahwa KPU Kabupaten Jenggul sudah memberikan akses Silon kepada DPP Partai Politik, dan dari DPP Partai Politik Gerakan Tanpa Perubahan itu tidak ada komplain sama sekali dalam akses Silon tersebut. Kedua, untuk waktu yang dilaksanakan untuk penyerahan berkas itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Terkecuali untuk hari terakhir memang dari jam 8 pagi sampai jam 23.59. Dan yang ketiga, sesuai dengan ketentuan
Pasal 30 ayat 3 PKPU 10 tahun 2023 menegaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan bakal calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud. Partai Gerakan Tanpa Perubahan ini datang ke KPU Kabupaten Jinggul pada pukul 23:19. Namun demikian, sampai dengan pukul 00:00, Partai Gerakan Tanpa Perubahan itu tidak dapat menyelesaikan yang penginputan di silon, dan juga untuk dokumen-dokumen tersebut itu belum lengkap, sehingga KPU Kabupaten Jinggul memberikan BA pengembalian sesuai dengan PKPU, maka permohonan itu harus dikembalikan. Kami mengharapkan etikat baik dari KPU dan agar bisa diselesaikan secara secepatnya. Semoga esok dari termohon bisa sedikit menurunkan egoismenya. Termohon bagaimana? Menurut kami permasalahan ini sebenarnya sudah jelas dan tidak perlu adanya mediasi untuk kedua, ketiga dan seterusnya. Kalau memang ini pun nanti deadlock, harusnya langsung saja dengan ke adjudikasi. Tapi kalau dari nanti kesepakatan ada mediasi kedua, kita dari KPU Kabupaten Jinggul mengikuti saja. Baik, sepertinya mediasi ini masih belum bisa menemukan hal-hal yang bisa disepakati bersama. Pemberitahuan ini berlaku sebagaimana panggilan resmi, sehingga para pihak untuk hadir tanpa perlu dipanggil kembali. Terima kasih, mediasi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis yang memasuki ruangan adjudikasi, hadirin dimohon berdiri. Adjudikasi adalah suatu cara yang digunakan untuk dapat menyelesaikan konflik atau sebuah sengketa yang terjadi antara dua pihak dengan cara melibatkan orang lain sebagai pihak ketiga. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Jinggul pada hari ini 14 Oktober 2023 dibuka dan terbuka untuk umum. Proses pelaksanaan adjudikasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan keberimbangan kedudukan pihak pemohon dan termohon. Majelis adjudikasi membuka agenda pertama adjudikasi dan meminta kepada pemohon untuk membacakan permohonan penyelesaian sengketa. Setelah itu, majelis adjudikasi memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki permohonan yang telah dibacakan. Dalam hal pemohon melakukan perbaikan, maka perbaikan tersebut tidak boleh mengubah pokok permohonan. Selanjutnya, agenda dilanjutkan dengan membacakan jawaban termohon. Dalam jawaban termohon, harus dilampiri berkas berupa alat bukti dalam bentuk surat atau tulisan dan daftar alat bukti yang dibuat sesuai dengan formulir PSPP 10. Baik, jawaban termohon sudah kami terima. Untuk salinannya, silakan bisa langsung diserahkan kepada pemohon. Terima kasih Majelis, kami sudah siap dengan jawaban kami dan sebelum persidangan ini dimulai kami sudah serahkan salinannya kepada sekretaris adjudikasi. Untuk salinan yang diberikan kepada pemohon, apakah kami serahkan sendiri atau harus melalui majelis adjudikasi? Baik, jawaban pemohon sudah kami terima. Untuk salinannya, silakan bisa langsung diserahkan kepada pemohon. Setelah pembacaan permohonan pemohon, jawaban termohon, majelis adjudikasi memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk menyampaikan bukti berdasarkan daftar alat bukti yang disimpan. Kami sampaikan jawaban KPU Kabupaten Jinggul dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu Bawaslu Kabupaten Jinggul, permohonan dengan nomor register 001 garis miring
Alat bukti terdiri dari surat atau tulisan, pengakuan pemohon dan termohon, keterangan saksi, keterangan ahli, informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik atau hasil cetakannya, dan pengetahuan majelis adjudikasi. Baik, saudara saksi, apakah benar nama Anda saudara Hasan Jahdadi? Beralamat di Kecamatan Jenggul? Saksi dalam memberikan keterangannya harus memenuhi syarat yaitu paling rendah 17 tahun, sudah kawin atau sudah pernah kawin, berakal sehat, dan tidak ada hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai, hubungan keluarga sedara atau keluarga semenda sampai dengan derajat kedua dengan pemohon dan termohon. Dalam memberikan keterangan saksi dan ahli, wajib diambil sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaan sebelum majelis adjudikasi memeriksa saksi atau ahli. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi. Putusan yang sudah ditetapkan wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota paling lama 3 hari kerja terhitung sejak putusan penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu dibacakan. Alat bukti yang diajukan pemohon dinyatakan sah. Menimbang bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih, right to vote and right to be candidate, adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional. Maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Membatalkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jenggul dengan nomor 012-PL-02-BA-3,Romawi 10-Romawi 10 tertanggal 10 Oktober tahun 2023 tentang pengembalian dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jenggul tahun 2024. 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jenggul untuk memberikan kesempatan kepada DPC Partai Gerakan Tanpa Perubahan untuk meneruskan proses unggah dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Jenggul ke dalam silon, dan untuk selanjutnya melakukan penyerahan dokumen pengajuan bakal calon DPRD Kabupaten Jenggul sebagaimana prosedur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023. 4. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Demikianlah putusan penyelesaian sengketa proses pemilu Bawaslu Kabupaten Jenggul